Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan kimia. Jadi pada materi persamaan kimia ini kita akan mempelajari mengenai reaksi kimia. Nah, jadi secara umum reaksi kimia itu ditulis seperti berikut ya. A ditambah B menjadi C tambah D. Nah, ini secara umumnya ya. Jadi untuk A dan B, karena di belakang panah, maka A dan B ini merupakan reaktan atau zat yang akan bereaksi. Nah, sedangkan C dan D karena berada di sebelah panah, sebelah kanan panah, maka C dan D ini merupakan produknya atau hasil dari reaksi kimia. Jadi seperti ini ya untuk persamaan atau reaksi kimia secara umum. Nah, kemudian dalam reaksi kimia ini juga terdapat fase zat. Jadi zat yang bereaksi itu terdapat fase-fase. Nah, di sini ada 4 fase yang akan kita bahas. Yang pertama, fase padat. Nah, fase padat ini dilambang dengan S kecil. S ini kepanjangan dari singkatan dari solid, jadi artinya padat. Jadi kalau kalian menemukan reaksi kimia yang dalam ada lambang S kecil, maka itu adalah padatan. Nah, kemudian yang kedua itu gas. Gas ini dilambangkan dengan G, di mana G ini merupakan singkatan dari gas. Kemudian yang ketiga itu adalah cairan. Nah, cairan ini dilambangkan dengan L kecil. Nah, ini L kecil ya, dimana L ini merupakan singkatan dari liquid. Kemudian yang terakhir itu yang keempat adalah fase larutan. Fase larutan ini dilambangkan dengan Aq, A dan Q kecil ya, dimana Aq ini merupakan singkatan dari aqua. Nah, contohnya seperti ini nih. Ada reaksi kimia yang udah ada fasenya. Jadi kalau kalian ketemu reaksi kimia yang ada tanda kurung kecil seperti ini, ada huruf kecil, nah ini merupakan fasenya. Di sini contohnya ada reaksi N2 dalam kurung G plus H2 dalam kurung G menjadi NH3 dalam kurung G. Ini artinya N2 ini merupakan gas. Jadi gas N2 bereaksi dengan gas H2 menghasilkan gas NH3. Jadi seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan mengenai penyetaraan reaksi kimia. Silakan buka LKS-nya halaman 44. Di sini ada langkah-langkah penyetaraan reaksi kimia. Nah, jadi dalam reaksi kimia zat yang bereaksi itu harus setara dari sebelum bereaksi sama setelah bereaksi. Jadi reaktan dan hasil reaksi itu harus setara. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Berikut ini ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan persamaan kimia. Jelas, jadi harus ada persamaan kimia dulu, harus ada reaksinya. Kemudian yang kedua, zat yang ditetapkan sebagai koefisien sementara dengan huruf. Jadi kita menentukan koefisien sementara itu dengan huruf, misalnya A, B, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, setarakan dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1. Yang keempat, setarakan unsur lainnya. Biasanya akan membantu jika O disetarakan paling akhir. Nah, jadi biasanya untuk dalam reaksi kimia itu kan ada O. Nah, jadi O itu kalau ada O, maka O-nya disetarakan di bagian akhir. Jadi setarakan zat lain selain O. Baik, sekarang kita akan menyetarakan reaksi ini contohnya ya. Karena tadi kita sudah pakai reaksi N2 plus H2 menjadi NH3, maka kita akan menyetarakan reaksi ini. Nah, sebelumnya kita harus memastikan dulu reaksinya udah setara atau belum.
Bagaimana caranya? Tinggal kita hitung aja. Di sini N di sebelah kiri atau sebelum panah itu jumlahnya 2. Nah, sedangkan di sebelah kanan atau setelah panah jumlahnya 1. Berarti belum setara kan antara kiri dan kanan. Kemudian kita lihat lagi H2. Di sini H2, di sini H3. Artinya di sebelah kiri hanya 2, di sebelah kanan hanya 3. Ini juga belum setara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi ini belum setara, sehingga harus kita setarakan. Nah, bagaimana caranya? Tadi kan kita sudah bahas tuh, ada langkah-langkahnya, ada 4 langkah. Yang pertama, tuliskan dulu persamaan kimianya. Nah, ini persamaan kimianya. Udah ada N2 plus H2 menjadi NH3. Udah lengkap dengan fasenya juga ya. Kemudian tetapkan koefisien. Di sini N-nya koefisiennya 1. Karena koefisien itu ada angka di depan. Tidak ada angka kan di depan, berarti ini sama dengan 1, sehingga N2 koefisiennya sama dengan 1. Nah, untuk koefisien zat lain kita misalkan dengan huruf, sehingga menjadi seperti ini. N2 plus A H2 menjadi B NH3. Nah, jadi nanti angka yang di sini nih akan kita ganti, yang untuk menggantikan huruf A dan B. Seperti itu ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu menyetarakan atom N dan H. Karena di sini cuma ada N dan H saja, tidak ada unsur lain, maka kita hanya menyetarakan jumlah atom N dan H, yaitu yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan. Nah, kita perhatikan dulu jumlah atom N di sebelah kiri. Di sebelah kiri kan tadi di sini N2, maka sebelah kiri itu 2. Nah, untuk yang di kanan ini kan belum tahu nih, maka kita misalkan sebagai B. Kemudian kita lanjutkan ke H. Di sebelah kiri H itu ada 2 kan, tapi kan kita ada kasih koefisien tadi nih, maka koefisien H itu bukan hanya 2 tapi 2A. Kita tuliskan 2A karena tadi di sini ada 2 dan ada huruf A di depannya. Kemudian kita lanjutkan ke sebelah kanan. H di sini ada 3, kemudian ada B di depannya kan, maka koefisien H itu 3B. Nah, dapat nih 2 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan hasil dari persamaan ini? Maka nilainya kita substitusi ke persamaan 2. Jadi nanti supaya hasilnya sama, maka untuk persamaan 1 kita substitusikan ke persamaan 2. Di sini coba kita lihat ya. Persamaan 2 itu perbandingannya 2A sama dengan 3B kan? 2A sama dengan 3B. Kita pindahkan nih ke sini nih. Nah, untuk 2A nih 3 kali 2. Dari mana dapat 2 nih? 2E ini adalah nilai B. Nilai B yang kita dapatkan dari persamaan 1. Nah, dapat nih A sama dengan 3. Maka untuk reaksi ini A-nya yang bergandengan dengan H2 kita ganti dengan angka 3. Kemudian untuk B sendiri kita ganti dengan angka 2 ya. Dari ini B dan yang ini A. Maka untuk BNH3 kita ganti menjadi 2NH3. Nah, ini adalah reaksi yang sudah disetarakan. Bagaimana cara kita memastikan kalau reaksi ini sudah benar, sudah setara? Tinggal kita hitung. Di sini N-nya 2, di sebelah kanan N-nya 1, tapi di depannya ada angka 2, maka N sama dengan 1 kali 2, maka jumlah N di sebelah kiri 2, sebelah kanan juga sudah 2. Kemudian untuk H kita lihat nih. H di sini 2,
kita kalikan 3, maka hanya jumlahnya 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini juga sama nih, H. 3 kita kalikan 2. Jumlahnya sama ya, 6. Jadi jumlah N sebelah kiri dan kanan sudah sama, H juga sudah sama sebelah kiri dan kanan. Maka reaksi ini dinyatakan reaksi yang sudah setara.